Blok merupakan salah satu state management yang cukup rumit di dalam dunia Flutter. Namun, state management ini sebenarnya ini merupakan yang paling rapi atau paling mudah di-maintain dan sebenarnya juga mudah kalau tahu cara menggunakannya. Blok itu, singkatnya merupakan salah satu business logic komponen lah, atau state management yang mengandalkan event dan state sebagai manajemen, ya gitulah kurang lebih. Ya kurang lebih seperti itu, dan di sini saya akan mengajarkan cara termudah untuk menggunakan blok. Ini maaf nih kalau tadi saya menjelaskan bloknya kurang jelas, karena juga bingung sih mau jelasin apaan. Kalau misalkan masih nggak ngerti, bisa komen atau cari sumber lain aja lah ya. Saya bingung. Nah, di sini saya apa package-package-nya nih yang perlu dibutuhkan, yaitu Flutter Blocks, sama Freeze, sama Build Runner. Nah, mengapa tidak menggunakan equatable seperti yang disarankan sama di dokumentasi Flutter Block ini? Karena nanti saya jelaskan intinya kalau menggunakan Freeze ini itu akan jauh lebih rapi dan jauh lebih mudah. Ini SDK-nya diupdate dulu ke versi yang 2.7. Ini yang terbaru. Ini bisa diinstal ekstensi. Kalian bisa klik sini, terus ketik blok. Nah, ini saya sudah menginstal. Ini gunanya untuk mempermudah dalam pembuatan blok. Ini kalau udah menginstal, bisa dilihat di klik kanan lip, terus ada tulisan blok, new block ini. Jadi ini aplikasi yang akan dibuat. Ini sebenarnya cuma increment-decrement biasa sih. Kayak begini. Jadi pertama kali state-nya itu dia bentuknya non. Ketika kita tambah, akan nambah 1, dan last action-nya ini menjadi increment. Ya, yang aplikasi ini kita buat seperti ini, dan ini dibuat awalnya hanya menggunakan stateful widget. Seperti ini dilihat ada increment counter sama decrement counter. Nah, ini kita bisa set default increase-nya berapa, kita default 1 sama default decrease-nya berapa. Dan ini atributnya, dan ya kurang lebih seperti ini. Nah, tutorial ini akan bertujuan untuk membuat ini yang stateful ini menjadi menggunakan block, menggunakan Flutter block dan freeze. Ini pertama kita buat bloknya dulu. Klik ini klik kanan, terus klik new block. Kita namain counter gitu aja. Nah, karena kita tidak menggunakan equatable, kita tulisnya no. Nah, ini yang pertama kali ketika dibuat sama package tadi, extension tadi, counter eventnya begini. Nah, karena kita menggunakan package freeze, kita harus mengubah ini dalam bentuk freeze. Karena gimana? Ini immutable, diganti freeze saja, freeze begini. Terus ini kita kasih wait, terus ini dollar counter event. Nah, ini kenapa masih error? Karena kita kan menggunakan freeze. Nah, freeze itu tuh harus menggunakan build runner. Nah, caranya gimana supaya kita ini tidak error? Caranya ini tambahin dulu part, terus nama file yang ini kan tulisannya counter block dot freeze dot ini. Nah, setelah itu buka terminalnya. Klik ini Flutter run terus bisa build, bisa watch. Nah, itu terserah pilih yang suka. Jadi kalau build itu hanya sekali build, kalau watch itu akan di-build secara terus-menerus. Saya pakai watch saja. Nah, ini saya rekomendasikan untuk ketik ini delete conflicting outputs supaya ntar nggak ada error. Sekarang yang ini kan counter blocknya udah nggak error lagi nih. Tapi di sini masih error. Kenapa? Karena ini
belum ada konstruktornya. Nah, caranya gimana? Nah, kita bikin dulu konstruktornya const factory order define dot, misalkan tadi ada increment kan increment, terus ini int increase, terus ini kita buat ini item, terus kita save. Nah, udah nggak ada error lagi kan sini. Nah, ini kenapa nggak error lagi? Ini sebenarnya ini sebenarnya ke generate otomatis di sini nih. Kalau kita lihat di freeze-nya ini, nah, jadi kalau ke generate otomatis di sini, ini tuh cara kerjanya sama kayak kalau pernah belajar generate otomatis buat bikin JSON, buat bikin komputer JSON. Nah, kan kita tadi ada dua aksi, yaitu increase sama decrease ini, increment sama decrement. Nah, ini kita paste aja, ini decrement, ini decrease, terus ini bikin decrement. Ya. Nah, begini jadinya, kita lihat. Nah, kenapa tidak menggunakan equatable? Ini jadi ada dua alasan ya, dua alasan besar. Yang pertama, kalau pakai equatable, itu kan kalian harus buat yang namanya kayak props-nya itu. Nah, kalian harus masukin, misalkan increase sama decrease ini harus dimasukin ke props. Nah, itu kan kalaupun itu ingat, kadang kan suka sering banget tuh lupa gitu, jadinya malah bikin error. Nah, kalau ini, itu nggak perlu bikin kayak gitu. Jadi tinggal masukin aja, udah selesai. Ini alasan keduanya nanti saya jelaskan. Intinya itu alasan pertamanya dulu. Nah, kalau tadi kita lihat kan, ini kan increase-nya ada default value-nya. Default value-nya itu 1 kan. Nah, sejauhnya 1. Nah, ini kenapa nggak bisa nih? Karena ini kan di tulisannya tuh, default value itu nggak bisa kalau di factory, sedangkan ini kan factory. Nah, gimana caranya kita mau biar ini ada default value-nya? Kayak seperti yang di sini. Caranya, ini tinggal bikin add default 1. Udah. Jadi kalau ini maksudnya increase ini bisa diisi kosong, dan kalau diisi kosong ini default value-nya 1. Seperti yang di sini. Kita save. Nah, udah. Setelah itu kita bikin state-nya ini. Ini kan ada counter state sama counter state inisial. Nah, ini kita buat kayak tadi, cuman rada berbeda. Bedanya sini nih. Kita ganti freeze. Ini hapus aja. Ini hapus aja. Dapat ini hapus counter state. Tadi counter kan, oh ya. Terus setelah itu kita bikin, kan kalau ini kita lihat kan counter event dot increment. Nah, kita nggak pakai dot ini. Jadi bikinnya const factory counter state. Nah, di state ini kan ada dua nih, ada counter sama last action. Kita buat required event counter plus action. Dan gini. Terus kita sama denganin counter step. Nah, gini. Ini cukup berbeda sama ini ya kan. Kalau ini kan harus ada dotnya nih. Sedangkan kalau ini tuh enggak. Nah, tapi kan kalau di sini kan ada inisialnya nih. Gimana cara kita bikin inisial ini? Kita tinggal bikin factory inisialnya di sini. Factory counter state inisial. Terus kita pilih counter state. Counternya inisialnya 0 dan last actionnya none. Nah, seperti yang di sini nih. Nah, ini kasih koma supaya lebih rapi. Nah,
Kan ini kan kita udah punya inisialnya nih. Ini tinggal tulis counters dot inisial. Nah, setelah ini kita bikin dulu apa eventnya di sini atau konfigurasi eventnya. Ini kan kalau yang biasanya nih, kalau yang blok biasa kan mesti bikin if event is apa, misalkan counter add, misalkan gini terus kan ini di yield. Nah kan kalau misalkan kita punya banyak event, kan ini ribet. Nah mengapa ini alasan kedua, kenapa kita nggak pakai quotable, tapi kita pakai yang freeze ini, supaya kita menggunakan fungsi map dari freeze ini. Nah, caranya gimana? Jadi ini tinggal di yield aja, ini, terus event yang tadi kita buat, event ini, terus di dot, ini kan ada map, klik, nah, jadi otomatis ininya tuh kebuat otomatis tuh, jadi nggak perlu namanya if event is increment, if event is decrement, nggak perlu karena ini udah otomatis begini. Nah ini kan kita rapih dulu aja. Nah inilah kenapa pakai yang pakai freeze ini menjadi lebih mudah. Ini kita ini event string. Nah kan jadi nggak perlu lagi namanya if else di sini. Nah saya gini kan. Nah kita mau supaya menambah sesuatu, caranya gimana? Yield ini yield, ini state, terus state-nya di copy, terus nggak bisa deh, otomatis auto complete-nya nggak bisa. Caranya tadi apa sih itunya saya lupa. Oh ya ada counter sama last action, counter sama last action. Karena ini last action-nya increment, berarti kita tulis ini increment. Nah counternya kita ingin yang dari state tadi, dikurangin, seperti dikurangin dari event yang ini, dikurangin, ditambah karena untuk increase. Kita minta aja ini final plus number, kita minta nomor terakhirnya, jadi kita masukin plus numbernya ditambah event dot increase. Nah ini yang dikirimkan sama, cuman ini diganti decrease, ini diganti kurang, ini diganti decrease. Oh ya, ada seperti ini aja untuk bloknya. Ini sebenarnya bisa juga gak harus state copy with, bisa juga kita yield, terus kita pakai counter state, terus ini di copy. Nah sebenarnya kayak gini tuh bisa, cuman karena kita di konteksnya itu kan kita menggunakan state yang sama ya state yang inisial tadi itu. Nah kayak gini bisa, cuman sebaiknya kita copy aja gitu, walaupun hasilnya akan sama aja sebenarnya. Jadi state copy itu artinya state yang sebelumnya kita copy, jadi kita nggak bisa ngelempar langsung ya state ini nggak bakal bisa, pasti nggak bakal keganti state-nya, karena memang cara kerja blok itu seperti itu. Jadi ketika mau mengganti state, pertama menggunakan state yang sebelumnya itu menggunakan copy with. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengconvert ini yang stateful ini menjadi menggunakan flutter block. Nah, pertama kita tambahin dulu menggunakan block provider. Block provider ini. Terus ini kita create context. Kita bikin blok yang tadi kan kita menggunakan counter block. Terus ini dimasukin aja counter block. Nah, setelah itu kita bikin my home page ini menjadi
stateless widget. Ini kita ganti aja dulu. Stateless widget my homepage. Ya, ini di copy aja. Terus formal parameter gini. Terus ini isi build-nya kita copy. Mana nih? Di sini. Tadi build-nya. Build. Nah ini. Udah. Kita rapikan. Terus ini homepage yang sebelumnya dihapus saja. Nah, kita tinggal ganti ini. Bentar. Oke. Nah, kita kan sekarang mau mendapatkan counter ini sama action ini. Cara mendapatkannya gimana? Kita tinggal bikin di sini widget block builder. Berarti ini tuh akan jadi setiap state-nya ini apa? Setiap state yang sini berubah atau setiap di copy, ini dia akan nge-build. Nah, nge-build-nya itu di sini. Kita masukin counter block. Terus state-nya counter state. Terus kita masukin builder, konteksnya, terus state-nya. Nah, kita return yang di return dari center ini. Kan udah, ya hapus saja ini. Dan setelah itu counter ini diganti menjadi set.counter. Oh ya, ini kan itu ya, harus string. Jadi dikirim set.counter. Dah, yang di sini set.last action. Dah. Oke, ini untuk hasil build-nya sudah jadi seperti ini untuk view-nya. Sedangkan untuk aksinya atau untuk event-nya. Nah, untuk event-nya, ini kan ada increment sama decrement. Kita buat sebuah fungsi begini. Nah, karena tadi kita pakai yang itu, Dart versi yang terbaru nih, yang 2.7, makanya kita bisa menggunakan extension. Jadi kan biasanya kalau ingin panggil provider atau mau panggil block provider kan block provider of context ini kan. Saya contohkan dulu. Ini counter block, terus .add, terus eventnya tadi apa namanya? Counter event. Nah, kan biasanya untuk apa ya? Biasanya kan untuk nambahkan event atau mendorong event kan begini. Kalau sebelum extension. Nah, sedangkan kalau menggunakan extension yang versi terbaru itu, caranya begini, context block. Ini dimasukin context block add. Nah, ini. Jadi yang terbaru caranya begini, sehingga lebih simple lah dibanding block provider ini. Kita begini. Terus, ini sama. Kompres kita copy aja. Terus ini decrement. Nah, kita udah jadi ini buat apa namanya? Buat menerapin blok di my homepage ini. Sekarang kita run. Nah, begini kita klik tambah. Nah, kan bisa increment, kita klik kurang, decrease. Harusnya ini decrement ya. Ntar saya ganti. Ini decrement. Udah. Begini. Nah, kurang lebih begini tutorial untuk menggunakan Flutter Block dengan cara termudah dan terapih. Ini saya ada 2 tips yang mungkin cukup berguna. Jadi kan tadi kan kita membuat block providernya ada di sebelum my homepage ini. Nah, bagaimana kalau ada suatu ketika
kita bikinnya di sini, di satu bagian build ini. Ini kan satu bagian build kan, kita bikin blok, kita mendeklarasikan blok itu di satu build ini kan. Nah, kalau kita pencet ini nggak bakal bisa. Kenapa? Karena di sini kan kita minta konteks, sedangkan konteks yang di sini, ini itu kan asalnya dari sini, sedangkan block provider di build-nya aja di sini. Berarti konteksnya duluan kan? Nah, itu nggak bisa. Nah, ada dua cara. Yang pertama, yang jelas ya, itu ini, yang row ini dipisah menjadi stateless widget. Kayak widget terpisah gitu. Itu bakal bisa. Terus saya akan kasih tahu yang cara kedua, kita bisa menggunakan builder. Builder itu apa? Ya, seperti penjelasannya ya, namanya itu. Builder, untuk nge-build. Masukin aja nih konteks ini. Nah, kita return ini. Ini. Nggak mau. Oh, ini. Nah, gini. Terus kita bikin juga di sini builder konteks ini koma, terus ini kita cut, ini return. Nah, kita save. Setelah ini kan bisa kan. Nah, ini kalau kita bikin builder ini kan konteks ini kan ngambilnya di sini, sedangkan builder ini dibuat setelah provider ini, makanya bisa kita membuat event ini. Tips yang kedua yaitu mengenai state ini. Kenapa kita hanya menggunakan satu state ini? Karena dalam konteks aplikasi yang kita buat ini memang hanya membutuhkan satu state. Jadi dibikinnya kayak gini. Tapi gimana kalau misalkan punya beberapa state? Misalkan kan kalau dibikin to do up gitu kan ada namanya state inisial, terus state show all, terus ada state show detail atau view detail. Nah, itu cara bikinnya gimana? Nah, ini tinggal ini sebagai contoh aja ya. Kita bikinnya kayak gini, const factory, const state. Sebentar nih, copy aja deh, biar lebih mudah. Begini, terus kita tinggal bikin ini inisial, terus ini context state inisial, ini save. Nah, kita bisa bikin ini beberapa, misalkan ada view all sama view detail. Ini sebagai contoh aja ya, view all, terus view detail. Ini diganti view all, view detail. Nah, seperti ini. Nah, jadinya kan ini kan bisa, ini tinggal dikasih aja, atau ini sebenarnya bisa dideklarasikan di sini. Nah, saya ingin tunjukkan tuh yang bagian ini nih. Kan state-nya kan sekarang ada beberapa nih, ada 3. Nah, cara mengatasinya sama seperti kita mengatasi ini, event ini. Bisa menggunakan map. Jadi, bisa return state.map. Nah, kan bisa keluar banyak gini. Ya, dengan ini kan bisa state, terus ini bisa return container. Nah, bisa begini. Karena kalau misalkan state-nya banyak kan bisa dibikin begini. Jadi, kalau misalkan menggunakan freeze ini, menggunakan freeze ini, nggak perlu namanya ada istilah if gitu, sehingga codingannya menjadi lebih rapi. Sekian aja tutorial Flutter Block. Nah, ini kalau misalkan kalian bingung apa ini yang counter event, counter state ini sebenarnya ini union atau shield class. Nah, kalau kalian belajar Kotlin, kalian pasti tahu apa itu shield class. Nah, kurang lebih seperti ini karena Dart itu sebenarnya tidak punya fitur shield class, makanya ada yang buat gate generatornya supaya perlakuannya seperti shield class. Jadi sebenarnya yang kita buat tadi ini, pengganti equatable itu sebenarnya bernama shield class.
Ya kurang lebih seperti itu.